Jadi sebetulnya arahnya juga ke politik. Kebetulan dipercayakan jadi ketua GM Gelora di Kabupaten Kapuas ini. Jadi supaya ini aja Bang, supaya anak-anak muda itu melek aja tentang politik sebetulnya. Tapi kan gini man, banyak orang bilang kan bahwa politik ini kan juga sesuatu hal yang sorry to say dalam hal lain itu adalah hal yang kotor gitu ya, seolah-olah tuh lumpur gitu ya. Nah itu bahkan banyak sekarang generasi yang mulai apatis dengan politik. Nah kalau Firman sendiri melihat fenomena ini gimana? Sebetulnya itu sih ya itu gini, itu namanya aku turun itu. Itu kenapa aku turun di politik, mau bergabung sebagai partai politik. Itu aku mau bersihin. Firmansyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Jadi Firman apa kabar? Baik Bang. Dan sekarang kesibukan apa aja nih? Kesibukan selain daripada bisnis jualan kopi. Oh jadi ini ya, kopi Haji Iman gitu ya. Nah ini bisnis baru si Firman ya, yang sudah jalan berapa bulan ini? Udah 1 tahun Bang. Udah setahun. Dan gimana perkembangannya? Alhamdulillah. Bagus responnya ya? Iya, udah mulai meroket. Nah, jadi teman-teman yang nanti pengen beli kopi Haji Iman, nanti saya sertakan linknya, link WA-nya si Firman, langsung aja ke sana gitu ya. Dan ini kemarin kalau nggak salah sudah ke Jerman juga ya? Ke Jerman. Itu teman atau apa sih? Itu ceritanya dari temen juga, dari temen yang bawa ke Jerman untuk ke Dubes RI di sana. Oh, dia kemarin pesan berapa banyak, Pis? Nggak banyak sih, cuma untuk sampel aja sebenarnya. Sampel mereka coba-coba. Dan apa testimoninya ketika merasakan kopi Haji Iman ini? Ya enak, punya ciri khas tersendiri gitu. Enak. Boleh kita coba dulu ya. Ini teman-teman, kopinya tuh kopi sama kayak kopi hitam ya, tapi nggak terlalu banyak ampas gitu ya. Punya aku yang pakai madu ini, madu kalulut. Ada jahe-jahenya gitu ya. Jahe rempah. Jadi ada berapa varian rasa nih sebenarnya kopi Haji Iman nih? Sebenarnya sih kalau untuk saat ini masih ada yang original sama yang ekstra jahe. Kalau yang original itu memang nggak terlalu kental, rasa jahenya itu nggak terlalu tajam. Kalau yang ekstra rempahnya lebih banyak kayak gitu, lebih banyakin. Iya, jadi kita di studio yang baru kan ini kan baru perdana nih kita unboxing studio baru Total Podcast. Mudah-mudahan teman-teman juga di Total Podcast ini semakin betah gitu, semakin asik, semakin merasa nyaman untuk ada di sini karena kita akan berikan insight seputar sosial dan juga nanti nyinggung-nyinggung politik juga penting juga gitu kan. Nah, si Iman sendiri kenapa sebenarnya kepikiran untuk usaha kopi? Karena kan kayak gini, kopi ini kan ada banyak juga sudah kan, persaingan bisnis sudah lumayan ketat juga gitu ya. Dan kenapa Iman memilih untuk terjun ke kopi? Kenapa nggak bisnis yang lain? Gitu? Jadi gini Bang, pertama-tama thanks dulu nih, syukron dulu buat Bang Agus Hermawan udah diundang di Total Podcast-nya. Yeah. Pertama-tama sih sebetulnya dari kegelisahan hati. Kegelisahan hati di tengah pandemi. Itu apa sih yang sebetulnya yang nggak bisa ngurut, nggak bisa tergerus sama bisnis, yang nggak bisa tergerus sama zaman. Artinya terus dibutuhkan gitu ya? Iya, terus dibutuhkan, terus nggak ngefek banget sama ekonomi yang di tengah yang menghadapi resesi ini. Kemudian bingung-bingung nyari-nyari ide, akhirnya karena asik kena ngumpul, suka nongkrong, sampai jalan-jalan, sama nongkrong sama kawan-kawan. Kelihatan nih kawan-kawan ini semuanya suka kopi. Dan saya lihat peminat kopi ini semakin hari semakin banyak. Semakin banyak kayak dibuktikan kayak di daerah kita aja ya Bang, kayak Kapuas ini udah kafe-kafe udah jamur. Sudah menjamur. Di situ saya lirik, oh ini memang potensi besar untuk di bisnis jualan kopi. Nah, boleh sharing dikit kan kayak gini Man, kan banyak teman-teman kadang-kadang yang pengen bisnis gitu ya, pengen mulai usaha itu dia berpikir takut gagal, takut apa gitu. Nah itu Firman ngerasakan itu nggak di awal-awal waktu bikin kopi Haji Iman ini gitu ya? Atau ada beberapa saran mungkin dari teman-teman ngapain ke kopi udah rame gitu. Nah untuk meyakinkan diri untuk terjun itu gimana Man?
Sebetulnya sih pemikiran itu aja yang dibuang, Bang. Pemikiran untuk gagal itu aja dibuang. Memang di mana-mana kalau bisnis itu mikirin gagal. Kalau kita usaha mikirin gagal itu sampai kapanpun nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Betul. Yang pertama-tama kita harus yakin dulu, meyakinkan diri. Nih aku ini harus berhasil. Kayak gitu aja. Udah terjun langsung ke. Pokoknya kayak pepatah itu, learning by doing. Iya, ya. Kalaupun ada yang harus dievaluasi ke depannya, tapi yang penting itu harus jalan dulu. Betul. Gitu ya. Yang penting jangan takut lah untuk kompetisi. Untuk kompetisi ya, gitu ya. Betul. Nah dan sejauh ini buktinya setahun ini bagus aja responnya. Malah makin naik kita. Kalau terus dari nama itu kan tadi kan kalau kopinya kan memang aku makanya waktu si Firman bawa kopi ini ke kantor waktu pertama kali aku ngerasain kopi ini gitu kan. Jadi aku bilang kopi ini selain punya rasa yang khas memang dia memorable. Ya. Jadi kalau aku dulu kan almarhum Datuk perempuan, terus nenek itu kan dulu almarhum juga. Kalau orang dulu zaman old itu kan kalau mereka mau minum kopi kan ditumbuk tuh. Betul. Nah kadang-kadang memang setelah kopinya jadi itu kan dicampur dengan jahe dan segala macam gitu ditumbuk, dan makanya aku bilang nih rasanya memorable. Jadi kalau aku minum kopi ini tuh ingat almarhumah Datuk, ingat almarhumah nenek gitu ya, dan kayak memang ngerasa kayak di kampung, kayak village gitu ya. Maka aku pernah testimoni juga di Facebook aku, kalau teman-teman pernah lihat itu kan gue bilang ini old taste gitu ya, rasanya itu lama tapi dengan new style, dengan gaya baru. Nah Firman sendiri kepikiran kan gini, sekarang kan banyak tuh kopi yang memang ada kopi macam-macam kan. Betul. ada Bajawa, terus ada orang lebih ke Gayo gitu ya, yang Aceh gitu ya, ada yang ke Arabica gitu kan. Rata-rata kan mereka bawa kopi-kopi yang dari daerah lain untuk ke pangsa pasar anak muda, apalagi sekarang banyak dibikin kayak es gitu ya. Terus yang packaging yang itu ya kadang-kadang buat anak-anak milenial gitu. Nah, si Firman kenapa memilih untuk untuk kopi cita rasa lama gitu? Kenapa nggak kopi yang misalnya nggak ngikuti tren lah gitu ya? Nah, Firman ada pikiran apa tuh? Ada misi apa di situ? Jadi gini Bang, selain kita niatnya itu kan untuk usaha, kemudian untuk membangkitkan minat anak muda untuk berwirausaha. Kemudian di situ ada juga misi untuk membawa pelestarian kebudayaan kayak gitu. Jadi ini kopi Haji Iman ini sebetulnya juga warisan budaya kita. Ciri khasnya ini adalah ciri khas buatan orang Dayak. Nah di situ saya pikir kenapa sih kita harus ngerasain coba-coba atau suka dengan produk-produk orang luar daerah maupun luar negeri. Kenapa nggak kita cintain sendiri, ibarat yang punya kita sendiri. Kenapa sih harus suka nongkrong, ngobrol, asik-asik main game misalnya kan anak muda sekarang nyobain nikmatin produk orang. Kenapa nggak kita aja yang nikmatin produk kita sendiri kayak gitu. Harus kayak gitu. Jadi itu aja sih semangat untuk pelestarian cita rasa daripada khas Dayak itu. Dan dengan mengangkat ke cita rasa lokal bisa bersaing gitu ya. Betul. Kita tetap bisa bersaing gitu ya. Itu yang nilai paling penting juga gitu. Apalagi dengan dibuat packaging yang sudah ciamik gitu. Ini ada berapa gram aja nih Fir dibuat? Ini 50 gram ya. 50 gram. Untuk 50 gram ini berapa? Dibanderol harga berapa? Kalau bandrolnya sih 15.000. 15.000 per piece gitu ya. Per piece. Dan ini bisa berapa kali seduh gitu? Kalau itu 50 gram itu tergantung ini aja sih, pekat atau enggaknya sih. Kalau yang standar itu bisa sampai 4-5 gelas. Bisa 5 gelas lah anggaplah main 10 gram gitu ya. Biasa juga teman-teman bikin P60 segala macam kan palingan 20 gram kalau P60 ya. Kalau mereka bikin Vietnam segala macam kan bisa sampai 10 graman gitu. Betul. Ya. Jadi ini bisa 5 kali seduh gitu ya. Dan paling besar ada lagi nggak ini? 100 gram. 100 gram. Itu 100 gram berapa tuh? 30.000. 30.000 ya, 2 kali ini gitu ya. Nah ini bisa dikirim keluar daerah nggak sih? Atau khusus untuk teman-teman di Kapuas aja? Bisa.
Sebenarnya ini udah keliling Indonesia bang. Udah keliling Indonesia, cuma daerah timur aja yang belum kayak di Papua. Nah kalau si Firman sini mensiasati kan sekarang kan kalau orang kopi kan, maksudnya kalau mereka sekarang kan yang paling terdampak itu adalah bisnis apa tuh namanya tuh pengiriman, jasa pengiriman. Nah ini kalau misalnya anggaplah mereka beli ini 30.000, jangan-jangan ntar ongkos kirimnya juga 30.000 kan, artinya kan kenapa akhirnya kayak beli 4 bungkus gitu. Untuk Firman sendiri ada solusi nggak untuk itu, artinya supaya sampai ke daerah atau bahkan misalnya ke daerah Barito atau daerah Kota Waringin, daerah Pangkalan Bun sampai segala macam tuh kira-kira ongkirnya berapa sih kalau untuk yang begini, dan ada paket-paketnya nggak? Kalau misalnya kayak gini ya bang, kalau saya itu di pesanan di atas 20 piece 20 itu piece udah gratis ongkir aja ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. 20 piece, 20 pieces itu gratis ongkir seluruh Indonesia gitu ya. Bahkan ke luar negeri pun kalau di atas 40 kita gratisin. 40 bungkus ya? 40 bungkus yang 50 gram nih? Iya. 50 gram nih? Kalau tadi berapa yang untuk seluruh Indonesia? 20. 20. Kalau ini 15.000 berarti cuma 300.000 dong? 300.000 udah ngopi sepuasnya, terus gratis ongkir seluruh Indonesia. Ini berarti Firman sudah ada kerjasama juga dong dengan jasa pengiriman ya? Jangan-jangan? Kebetulan ini bang, saya juga di bisnis itu. Jasa pengiriman. Oh, saya buka bisnis itu di sini. Cuman untuk memfasilitasi ini aja. Untuk memfasilitasi bisnis ini gitu ya. Nah, berarti buat teman-teman yang pengen pesan ini bahkan ke daerah Kalteng yang lain gitu ya, Lamandau, Sukamara, itu jangan takut ongkirnya mahal gitu ya. Betul. Bisa ditekan karena Firman sendiri juga bergerak di jasa pengiriman gitu ya. Oke. Dan untuk misalnya ke daerah Barito, ke daerah Sukamara itu berapa hari nyampe biasanya? Kalau estimasi pengiriman itu kalau untuk daerah Barito, ini misalnya aja nih paling jauh nih ya, kita kalau daerah Kalteng apa di Kalimantan? Kalteng aja lah dulu. Nah Kalteng aja dulu, misalnya ke Sukamara nih bang. Estimasi kalau ke Sukamara itu paling lama itu 7 hari. Paling lama 7 hari. Tapi paling cepat itu 3 hari. Paling cepat 3 hari. Biasanya 3 hari sudah nyampe. Tapi darat ya? Darat ya. Kalau ke daerah Kalimantan, misalnya Kaltim, Kalbar, Kalsel. Kemarin misalnya kayak temen nih beli dari itu Pontianak. Itu kalau Pontianak itu 7 hari. 7 hari. 7 hari juga ya. Kalau daerah Jawa, Sulawesi, Sumatera gitu-gitu, pernah ngirim juga? Pernah. Kalau kita aja paling jauh nih ke Aceh nih. Ke Aceh itu sampai 9 hari aja. 9 hari. Sudah ada mesan di Aceh? Udah. Aceh aja beli sama kita. Aceh aja beli sama kita. Jadi orang Aceh yang gudangnya kopi aja beli sama ini ya, kok ngerasain kopi Haji Iman ya, dan testimoni bagus ya. Kata mereka sih unik. Unik ya. Uniknya karena mungkin daerah sana kan belum pernah ngerasa kopi yang begini kan, rasa jahe gitu ya. Nah, buat teman-teman anak milenial ini juga mungkin juga belum pernah ngerasa. Makanya aku bilang kan ini rasanya old taste banget. Ini rasanya orang dulu banget. Betul. Gitu ya. Jadi makanya aku bilang kalau orang dulu tuh tahulah. Kalau orang dulu apalagi 80-an, generasi 90-an pasti dia pernah ngerasa tuh. Pernah. Karena kan dulu kan kita masih pakai tumbuk-tumbuk gitu ya. Nah, terus kalau si Firman sendiri dari bahan baku, ini bahan bakunya apakah banyak lokal atau ada juga beberapa yang memang harus ngambil dari daerah mana gitu? Kalau misalnya bahan baku untuk kopi itu sebetulnya kita masih dari luar daerah ya bang. Nah, kita ambilnya dari Martapura, Martapura kopinya. Kalau untuk yang rempah-rempahnya kayak jahe, cengkeh, kapulaga itu masih daerah sini aja. Cuma kendala kita ya selain dari bahan baku kita itu kan yang dari luar juga itu bang, harga rempah itu kan masih tinggi. Itu sih sebenarnya kalau itu bisa murah kita bisa tekan harga lagi. Jadi kendalanya untuk UMKM ya, untuk UMKM apalagi kayak kopi si Haji Iman ini sebenarnya di bahan baku yang belum tersedia, belum available di daerah kita ya. Betul. Karena memang mungkin petani kopi di Kapos juga belum banyak ya, belum banyak sehingga. Tapi ada nggak misalnya Firman ketemu sudah dengan beberapa petani kopi misalnya, kemudian coba-coba untuk mencoba bahan baku dari Kapuas, ada nggak penjajakan di situ? Untuk itu sih sebetulnya kita masih ini loh bang, masih penjajakan. Makanya aku terus aja motivasi teman-teman buat
buat apa namanya, yuk kita gerak di agribisnis kopi. Kalau menurut Firman tuh Kapuas ini kan kalau kita kan apa ya, untuk daerah pertaniannya kan lebih banyak kan ke daerah beras ya, Beras, lebih banyak padi gitu ya. Nah untuk struktur tanahnya sendiri cocok nggak sebenarnya Kapuas atau Kalteng deh secara umum ini untuk nanam kopi cocok nggak? Kalau untuk kayak jenis Liberica cocok bang. Liberica. Liberica. Iya. Nama ini ya. Kopinya. Jenis kopinya. Kan? Karena Liberica itu kan tumbuhnya di lahan gambut bang. Jadi cocok aja. Kalau ngomong-ngomong itu endemik ya. Maksudku kopi emang asli sini ya, yang Liberica ya. Iya. Jadi aku pernah tuh di kampungku ya, aku kan di daerah Kuma itu, jadi pernah ke salah satu desa, namanya itu kalau nggak salah kemarin tuh sananya timurnya ini nih, timurnya daerah Sungai Cabang. Nah Sungai Cabang itu masyarakat sana itu kalau ada tamu itu pasti nyuguhin kopi. Setelah aku tanya, ini nggak takut habis apa uangnya beli kopi? Ternyata nggak, memang tumbuh dia apa kayak semak-semak gitu, dia liar gitu ya? Ya tumbuh liar, memang tanaman hutan, dan itu masyarakat tinggal petik. Betul. Mungkin sekarang agak kekurangan ya karena memang sudah ada ekspansi investor sawit dan segala macam gitu kan. Kalau dulu mereka bilang kalau mau kopi tinggal petik. Udah berarti kopi endemik Kalteng sebenarnya ada gitu ya untuk Kalimantan, dan mungkin di Kapuas juga ada sebenarnya. Ada sih bang, kemarin udah bisa ngobrol-ngobrol sama temen nih di daerah Anjir. Nah daerah Anjir katanya Liberica tuh enak banget. Kita tanam, kita patahin aja itu tangkainya, kita tusuk lagi tumbuh lagi. Langsung hidup. Iya. Tanpa harus misalnya dipupuk, di apa enggak ya? Dia kayak tanaman liar akhirnya gitu ya. Iya betul itu. Berarti sebenarnya sangat kuat kalau misalnya yang pihak terkait ya atau dinas dalam hal ini misalnya pengen support masyarakat untuk ke kopi juga worth it sebenarnya ya. Sebetulnya edukasinya aja sih bang. Tinggal edukasi dan pembinaan sebenarnya. Apalagi kalau misalnya ada program misalnya subsidi ini ya, subsidi bibit, kemudian ada pupuk segala macam untuk kopi, kemudian ada edukasinya gitu ya, mungkin bisa sebenarnya untuk dipola itu ya. Betul itu. Makanya aku udah mulai nulis, misalnya kayak nulis apa namanya, yuk kita gerak ke agribisnis. Nah, karena ini adalah bisnisnya milenial. Menurutku agribisnis kopi ini adalah bisnis milenial. Kenapa tuh? Karena gini bang, secara internasional aja udah kopi ini udah mengalami 5% konsumsi kopi peningkatan. Iya, peningkatan selama 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir ya? Iya betul. Jadi 3 tahun terakhir konsumsi kopi internasional betul. Itu tuh meningkat 5%. Nggak tahu 5% apa namanya 5 tahun ke depan otomatis lebih meningkat kan? Sama kayak aku sekarang kan, aku sebenarnya dulu juga nggak terlalu, aku nggak ini maksud tuh ngopi tapi tidak jadi kebutuhan dasar gitu. Sekarang itu kan kayaknya kalau kita sehari aja nggak ngopi tuh rasanya aneh gitu ya. Betul. Apalagi kalau misalnya lagi kerja di kantor sendiri tuh pasti perlu kopi gitu supaya nggak ngantuk dan segala macam. Dan apalagi kalau ada temen ya, kita ngobrol. Jadi seolah-olah memang kalau kita ngobrol TikTok sama teman, kita bicara tentang apapun, apalagi ngegosip gitu ya, itu rasanya kurang pas kalau nggak ada kopi gitu ya. Iya itu memang kayak jadi habit anak muda lah gitu ya. Memang kayak ibaratnya tuh passionnya udah. Jadi passion anak muda. Passion anak muda udah nongkrong ngopi, ngopi udah. Nah, selain bisnismen, si Firman ini kan selain owner dari bisnis kan juga kulihat kan tulisan-tulisan apalagi status di media sosial kayak Facebook dan segala macam kan juga sering bicara tentang fenomena sosial gitu ya, terutama politik kah, entah apakah dan segala macam kan Firman juga kulihat concern ke sana gitu. Nah, itu emang kenapa Firman ada tujuan apa sih sebenarnya kok aktif dan juga kritis di medsos gitu? Galau aja sebetulnya bang. Galau. Kenapa galau? Jadi kayak gini. Jadi galaunya kayak gini. Memang saya kalau yang aktif nulis, ibaratnya yang nulis nyoret-nyoret. Kayak aku ini kayak gini loh bang. Aku tuh nulis apa yang kurasa, nulis apa yang kupikir, terus begitu juga mikirkan apa yang kutulis, terus tulisan itu adalah buah pikiranku. Jadi dari awal memang udah 10 tahun yang lalu aku udah rajin nulis ibaratnya. Aku udah ibaratnya itu kalau jejak rekamnya itu aku kayak suka di bidang literasi itu udah jauh banget. Jauh hari udah aku diriin baca taman bacaan di Kalteng ini sebetulnya. Jadi kenapa aku suka di situ?
karena memang kegelisahan hati. Aku memang orang pendidikan sebetulnya, makanya aku konsenku kebanyakan tulisan tentang dunia pendidikan, bagaimana cara metodologi pembelajaran di saat pandemi misalnya kayak gitu kan. Karena jadi sebetulnya arahnya juga ke politik. Kebetulan dipercayakan jadi ketua GM Gelora di Kabupaten Kapuas ini. Jadi supaya ini aja Bang, supaya anak-anak muda itu melek aja tentang politik sebetulnya. Tapi kan gini Man, banyak orang bilang kan bahwa politik ini kan juga sesuatu hal yang sorry to say dalam hal lain itu adalah hal yang kotor gitu ya, seolah-olah tuh lumpur gitu ya. Nah itu bahkan banyak sekarang generasi yang mulai apatis dengan politik. Nah kalau Firman sendiri melihat fenomena ini gimana? Sebetulnya itu sih ya itu gini, itu kenapanya aku turun gitu loh. Itu kenapa aku turun di politik, mau bergabung sebagai partai politik. Itu aku mau bersihin. Mau bersihin. Mau bersih. Mau bersih-bersih gitu ya. Pikiran, tapi kayak konsennya ke anak muda ya. Anak muda. Pikiran anak muda tentang kotornya politik. Yang kotor itu bukan politik sebetulnya, Pak. Para politisi itu yang memang nyeting ya, kalau ibarat kita yang bikin politik itu kotor. Sebetulnya kayak gitu aja sih sebetulnya. Jadi mau geraknya kita gimana? Geraknya kita melalui semangat berwirausaha. Nah, dari situlah politik itu. Sebetulnya wirausaha itu pun politik. Wirausaha juga bagian dari politik, karena politik tuh siasat gitu ya. Iya betul. Politik itu siasat. Nah kalau menurut Firman untuk daerah Kapuas ini anak-anak mudanya gimana sih sebenarnya? Terutama pandangan mereka terhadap fenomena hari ini lah ya. Fenomena kan banyak yang bilang kalau generasi milenial adalah generasi yang lebih ke apa ya, self gitu ya, lebih ke akuisme gitu ya, tidak sosial gitu. Nah itu kalau Firman memandang teman-teman di Kapuas gimana sih sebenarnya? Kalau di Kapuas ini sebetulnya secara garis besar ya masih bagus sih sebetulnya. Masih contohnya aja kayak bencana alam yang sedang ada di Kalsel, yang gerak kan anak muda. Betul. Anak muda di Kapuas ini. Yang di pinggir-pinggir jalan kita lihat teman-teman cari dana dan segala macam gitu ya. Berarti mereka sebenarnya empati sosialnya tinggi ya. Empati sosial cuman tinggi sebenarnya. Yang menjadi masalahnya itu untuk mereka ngerebut apa namanya itu untuk terjun ke dunia politiknya. Itu tuh masih ragu kayak gitu. Perlu kayak didorong dulu. Kayaknya transformasi yang belum tuntas gitu ya. Karena yang melihat apa namanya itu pelaku-pelaku ya. Para politisi itu melihat pelaku-pelaku politisinya yang ibaratnya itu malas kalau terjun ke dunia politik bisa bunuh-membunuh, kayak ibaratnya sikut menyikut, jatuh menjatuhkan, padahal enggak. Kayak kita ngomong kayak gini kan udah politik sebetulnya. Betul. Kayak gitu aja loh Bang, sebetulnya anak muda di Kapuas ini sebetulnya care sama sosial, care sama politik juga sebenarnya. Politik juga sebenarnya, cuma perlu didorong aja, di push. Jadi kayak ibaratnya hobi-hobi mereka itu harus disalurkan melalui politik. Oke, jadi selain terjun di bisnis, Firman juga juga concern itu tidak bilang politik, tapi lebih mudah mungkin kita ngomong soal signs of crisis gitu ya, kepekaan sosial gitu ya, kepekaan sosial terhadap yang terjadi hari ini. Dan itu memang kayaknya kalau Fahri Hamzah juga ngutip ya, revolusi itu atau revolusi itu sangat berhubungan erat dengan kopi gitu ya. Itu kenapa bisa juga kopi mungkin gitu kan. Sama kayak kutipan dari Bung Karno. Dia itu lebih suka orang yang ngobrol tentang bangsa sambil ngopi, ketimbang orang yang baca buku tapi nggak ngelakuin apa-apa. Oke. Karena di sana mungkin ya, maksud Bung Karno mungkin kita harus empati, kita harus kritis, tapi juga harus santai gitu. Sehingga mengambil keputusan itu juga tidak tendensius gitu ya. Jadi lebih dari sisi emosional stabil mungkin. Nah, kopi ini bisa menstabilkan emosional teman-teman. Betul itu. Jadi jangan lupa pesannya kopi Haji Iman. Apalagi kopi Haji Iman. Dari aromanya Bang, relaksasi banget. Relaksasi banget itu. Nanti aku taruh linknya di bawah, teman-teman bisa langsung WA nanti si Iman gitu. Di mana aja. Jangan takut, seluruh Indonesia gitu ya yang menyaksikan ini, yang pengen beli kopi Haji Iman
itu langsung bisa nanti hubungi si Firman gitu ya, di WA-nya nanti aku sertakan di deskripsi YouTube-nya gitu. Nah, ini menarik sekali gitu ya, apalagi juga dalam suasana yang masih pandemi gitu ya. Nah, untuk Firman sendiri melihat bisnis ini semasa after pandemi ini gimana sih? Atau untuk kita ngomong Haji Iman saja lah, kopi Haji Iman ini saja gitu. Mengalami penurunan nggak ketika COVID gitu? Atau justru lebih meningkat? Karena kan di satu sisi kan juga ada jahe dan segala macam gitu. Aku kemarin tuh kenapa sangat tertarik pengen ini kan, awal-awalnya waktu si Iman posting kan, bilang gue beli gitu ya, karena ada jahenya, aku pikirin ada bagus juga untuk imun gitu. Nah itu gimana? Untuk penjualan sendiri pasca COVID? Sih, yang after pasca COVID ini gimana ya? Nah, jadi gini Bang, penjualan ini sebetulnya nggak ngefek banget sih pandemi sama kopi. Nggak ngefek banget. Stabil ya? Stabil. Kalaupun nurun, ya paling nurun 10%. Itu karena mungkin lebih masyarakat yang tidak mau, atau PSBB kemarin misalnya gitu lah ya. Mungkin mereka lagi menekan ekonomi mereka. Gitu malas untuk spending dan segala macam gitu. Atau memang juga karena kopinya menawarkan itu ada jahenya, jadi menghangatkan tubuh gitu. Terutama kalau lagi musim hujan ya kan. Nah, aku makanya waktu habis kemarin juga, kan aku di kantor ini kan ada beberapa kopi teman-teman gitu ya, dan sering juga beli kopi, ada yang saset, ada yang beli kadang-kadang juga yang bubuk gitu. Tapi memang kalau dari sisi kehangatan, aku lebih worth it ini gitu, karena kalau aku minum, apalagi kondisi lagi hujan begini gitu, dingin-dingin, bahkan aku biasa nggak pakai jaket, kalau kantor biasa pakai jaket gitu, karena itu ngerasa hangat gitu loh kalau di kopi ini. Nah, untuk Firman sendiri ada nggak sih ini misalnya UMKM ini dikerjasamakan ke Pemda misalnya atau gimana? Atau Pemda perhatian nggak ke UMKM sebenarnya dalam hal ini? Kalau untuk kopinya ya? Iya. Atau semua deh teman-teman UMKM yang di Kapos gimana sih selama ini perhatiannya dari pejabat terkait gitu kan? Kalau menurut pemandangan pribadi, dari kacamata aku sendiri, kalau untuk daerah sebetulnya konsen aja Bang, konsen aja untuk UMKM ini. Cuman kurang full. Oh, gimana tuh? Artinya kayak gini, mereka itu kayak ibaratnya gerak itu nunggu komando pusat. Nggak ada kayak istilah reformasi birokrasi itu kayak isapan jempol aja sebetulnya. Makanya aku sering nyundul nih. Yuk bikin regulasi, bikin ini di pemerintah daerah ya? Iya, pemerintah daerah sering sundul. Yuk bikin ini. Akhirnya mereka juga sadar sendiri. Betul nih. Regulasi untuk mendorong UMKM ya? Iya, betul. Akhirnya mereka bikin contoh pelatihan, bikin bazar, bikin ini. Bikin gerakan move yang akhirnya juga ya minimal ini di satu sisi bisa bantu UMKM gitu ya. Betul. Jadi yang otoritas itu akhirnya mereka kayak ibaratnya tuh sadar sendiri, nggak melulu investor yang diundang sebetulnya kan. Untuk daerah kita ini nggak melulu investor. Apa nih Kapos nih perlu investor, nggak perlu sebetulnya. Perlu ini aja bisnis kecil, masyarakat kecil dorong bikin bisnis, bikin wirausaha. Yang lebih penting itu pemasarannya dibantu ya? Ya betul, itu sebetulnya kayak gitu. Kayak misalnya aja nih, kalau betulnya orang Kapuas itu nggak kekurangan loh Bang, ahli kayak gitu loh. Kayak dari teknologi kayak gimana itu. Nggak kekurangan mereka itu sebetulnya. Ada putra-putra daerah yang sebenarnya juga sebetulnya kenapa nggak teredukasi di bidang itu ya? Contoh bikin misalnya UMKM Kapuas go digital. Nah, mereka bikin marketplace kayak gitu khusus. Jadi di situ nggak sekedar lokal kan, kita bicara internasional juga, bisa dikembangkan lebih jauh. Dan menurut Firman memang UMKM di Kapuas sendiri banyak nggak sih sebenarnya? Banyak, ada 4.000-an lebih. Ada 4.000-an lebih. Tapi nggak terekspos aja kayaknya ya? Betul. Tidak terekspos dengan baik aja gitu ya? Artinya nggak di... Dan masalahnya rata-rata apa sih di teman-teman UMKM ini, kenapa mereka nggak go public gitu? Atau di medsos aja sepi kayaknya gitu ya? Kalau kita lihat sih banyak UMKM maksudnya. Aku juga ngerti banyak UMKM, atau bahkan di setiap daerah itu kan pasti ada Facebook grupnya yang penjual jual online dan segala macam itu kan. Tapi emang kebanyakan produk yang dijual itu produk dari daerah, dari daerah lain, kemudian mereka jadi reseller atau distributor di sini, bukan business owner misalnya kayak yang dibuat Firman ini gitu. Nah itu yang Firman maksudnya 4.000 tadi itu UMKM yang business owner atau lokal. memang mereka yang reseller, gue bilang enggak? Lokal ya. Contoh kayak ada keripik, singkong itu
yang dibikin oleh teman. Jadi packagingnya oke, millennials banget, dibikin modern banget. Cuman nggak didorong kayak gitu loh. Coba seandainya aja nih kita bikin regulasi nih, semua pasar modern wajib nyediain satu rak, contoh kayak Alfamart, Indomart. Pemerintah kan bisa neken itu. Yang ini ya, yang apa, ruko-ruko itu ya? Iya, pemerintah kan bisa neken. Bisnis retail itu ya? Iya, kalian bikin aja rak buat produk UMKM.